Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait sumber data, alat atau instrumen, dan teknik pengumpulan data penelitian. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah dasar-dasar penelitian yang diampu oleh Profesor Dr. Imam Suyitno, yang mana anggota kelompok 8 yakni ada saya, Maslahatun Nurul Umah, dan ada rekan saya Aziz Ali Rahman dan juga Irfan Daniel Aufar. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini yang pertama data primer. Nah, menurut para ahli di sini disebutkan bahwasannya Hasan tahun 2002 mengatakan bahwasannya data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan data primer di dalam dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Nah, adapun contoh dari data primer di sini teman-teman adalah yang pertama catatan hasil wawancara, yang kedua yakni ada hasil observasi lapangan dan yang terakhir ada data-data mengenai informan. Lalu yang kedua yakni terkait data sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan data sekunder? Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga disebutkan sumber data di bidang pendidikan di sekolah yang mana meliputi yang pertama ada teknik wawancara, misalnya objeknya di sini adalah kepala sekolah atau kepala madrasah, lalu ada guru, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Lalu teknik observasi atau pengamatan. Nah, yang pertama di sini adalah kegiatan belajar mengajar, lalu yang kedua terkait interaksi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga ada suasana rapat dan yang terakhir adalah kegiatan upacara bendera. Selanjutnya bisa digunakan terkait teknik dokumentasi, yakni seperti naskah-naskah tertulis, lalu yang kedua ada film dan lain sebagainya. Jadi disebutkan di sini bahwasannya teknik meliputi teknik wawancara, teknik observasi atau pengamatan dan teknik dokumentasi. Nah, ini merupakan sumber data bidang pendidikan di sekolah. Saya Irfan Daniel Aufar. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat atau instrumen penelitian. Setiap pengumpulan data penelitian, baik itu menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka maupun dokumentasi, tentunya memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen dapat berupa media digital maupun media konvensional. Contohnya seperti kamera, telepon genggam, recorder, pensil, ballpoint, maupun buku. Kamera ini digunakan oleh peneliti ketika melakukan observasi. Fungsinya adalah merekam kejadian penting pada suatu peristiwa, baik dalam bentuk foto maupun video. Adapun recorder nantinya hampir sama dengan kamera, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data. Adapun pensil dan buku atau alat-alat atau instrumen yang konvensional juga digunakan sebagai alat untuk menuliskan data yang terkumpul. Selanjutnya, ada perbedaan antara teknik pengumpulan data dengan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat kita pahami atau dapat kita definisikan sebagai cara yang dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data dari penelitian yang sedang dilakukan. Jadi cukup jelas perbedaan antara teknik dengan instrumen ya. Kalau teknik itu cara yang dilakukan oleh peneliti, kalau instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, berikut ini tabel yang memperjelas
perbedaan antara metode atau teknik itu dengan instrumen. Misalkan metode itu berupa angket atau kuesioner, tentu instrumennya juga berupa angket. Lalu jika metodenya berupa observasi di lapangan, instrumennya dapat berupa checklist ataupun anecdotal record. Lalu jika metode yang digunakan itu berupa dokumentasi, instrumennya bisa berupa checklist maupun foto ataupun video. Lalu metode yang digunakan jika peneliti menggunakan wawancara, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Lalu ada juga metode gabungan yang menggabungkan beberapa metode yang sebelumnya, yakni angket, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tentu instrumennya juga menggunakan gabungan dari beberapa instrumen sebelumnya. Selanjutnya, yakni apa saja instrumen pengumpulan data? Ada 3 hal di sini, yakni yang pertama pedoman observasi, lalu ada pedoman wawancara, dan ada angket atau kuesioner. Pedoman observasi memiliki tujuan untuk menetapkan pedoman observasi. Jadi tujuan dari pedoman observasi itu sendiri untuk memudahkan peneliti dalam memilah berbagai data di lapangan. Dengan adanya pedoman observasi, tentu peneliti akan lebih mudah dalam mengelola atau memilah data yang ada di lapangan. Selanjutnya, pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk memudahkan peneliti ketika melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Sifat dari pedoman wawancara ini rinci dan sistematis. Artinya, pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu sifatnya rinci dan sistematis. Jadi ketika membahas mengenai waktu, diawali dengan membahas mengenai tema misalnya. Lalu kemudian mulai kepada waktu, lalu subjek, dan poin-poin selanjutnya. Jadi ketika wawancara ini membahas suatu hal mengenai A misalkan, tidak mungkin dia berpindah ke hal-hal selain yang ada di ruang lingkup A tersebut ya. Selanjutnya, pedoman wawancara ini berisi poin penting yang akan ditanyakan kepada narasumber. Selanjutnya, yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner ini dapat berupa kertas ataupun online atau digital yang penggunaannya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya angket atau kuesioner ini sendiri digunakan untuk memperkuat validasi data. Jadi contohnya kuesioner kertas, kuesioner online itu kita mungkin mengenal yang namanya Google Formulir. Itu merupakan salah satu dari bentuk kuesioner online. Selanjutnya merupakan contoh metode wawancara. Berikut ini merupakan lampiran 1 draft wawancara atau instrumen penelitian. Jadi peneliti berperan selanjutnya menggunakan instrumen pengumpulan data, lalu dalam prosesnya menggunakan juga perangkat bantu, dan dalam hal ini adalah panduan wawancara atau interview guide. Bisa dilihat di sini ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 11 pertanyaan, yang mana ini disusun secara rinci dan urut untuk memudahkan peneliti mendapatkan data melalui metode wawancara dengan narasumber. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aziz Ali Rohman. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Aziz Ali Rahman. Kita lanjutkan ke bab teknik pengumpulan data penelitian. Sebelum itu, teknik pengumpulan data penelitian itu adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah penelitian. Karena apabila keliru dalam melakukan teknik atau memilih teknik pengumpulan data, maka itu akan berdampak pada proses dan hasil penelitian. Nah, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini terbagi atas 2, yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik pengumpulan data kuantitatif.
Kita awali dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu meliputi satu teknik wawancara, kemudian observasi, kemudian dokumentasi, dan focus group discussion atau disingkat FGD. Nah, kita awali dari teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara. Menurut Miles dan Haberman, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara, yaitu setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian sebenarnya. Kemudian the actor, yaitu mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Kemudian the event, yaitu setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yakni yang pertama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti itu menggali informasi secara mendalam dengan cara melibatkan dirinya atau peneliti tersebut terjun langsung dalam atau dengan kehidupan sang informan atau narasumber dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan atau draft pertanyaan yang disiapkan, sehingga suasananya lebih hidup dan dilakukan berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan atau narasumber hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi ini kebalikan dari wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu secara bebas, maka yang wawancara terarah ini lebih mengacu berpedoman pada draft, begitu, draft pertanyaan. Kelemahan dari wawancara terarah ini yaitu suasananya tidak hidup karena bersifat monoton. Peneliti itu terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya terasa baku atau kaku. Karena peneliti itu lebih fokus ke draft atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu metode observasi atau pengamatan. Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama adalah observasi partisipasi, kemudian observasi tidak terstruktur, dan ketiga adalah observasi kelompok. Berikut penjelasannya. Observasi partisipasi atau participant observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan secara langsung atau terjun ke lapangan dalam keseharian informan atau narasumbernya itu. Kemudian yang kedua adalah observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Jadi ini beriringan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Lanjut ke metode ketiga yaitu dokumentasi. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi pada masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barangnya tidak bermakna. Itu menurut Faisal. Kemudian yang keempat adalah focus group discussion. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah diskusi terpusat atau focus group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya nih, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil ujian nasional 2011 di mana nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia itu rendah. Nah, untuk menghindari sudut pandang yang atau pemaknaan yang secara objektif, maka dibentuklah kelompok
atau kelompok diskusi yang terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan begitu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Gitu. Metode FGD ini banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi suatu rentang fenomena, pengalaman hidup sepanjang siklus hidup manusia melalui interaksi sosial dirinya dalam kelompoknya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan data kuantitatif. Ya, kurang lebih sama dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara atau interview, kemudian kuesioner atau angket, dan observasi. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau lebih kecil. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview atau wawancara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa subjek atau responden atau narasumber itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Jadi sudah paham apa yang akan ditanyakan begitu. Yang kedua adalah bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Jadi narasumber itu harus mempunyai pedoman berkata apa adanya dan jujur begitu. Yang ketiga adalah bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti. Jadi narasumber ini sepemikiran atau mengerti apa yang dimaksudkan oleh si peneliti itu. Begitu. Kemudian yang kedua, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak struktur. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpul data itu telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti itu telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Nah, dengan wawancara struktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara ini, selain harus membawa instrumen, juga memerlukan sebuah alat bantu seperti tape recorder, gambar, kemudian kamera, kemudian dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar. Ini merupakan contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan mahasiswa terhadap pelayanan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama adalah bagaimanakah tanggapan saudara atau saudari terhadap pelayanan yang ada di PBA. Nah, itu merupakan opsi jawaban, yaitu sangat bagus, bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus. Ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman atau instrumen wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi ini sifatnya lebih ke fleksibel. Contohnya yaitu bagaimanakah pendapat saudara terhadap kebijakan-kebijakan rektor terhadap UKM-UKM yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan bagaimanakah dampaknya terhadap mahasiswa. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Jadi kuesioner itu lebih ke pertanyaan dan angket itu lebih ke pernyataan begitu. Nah, kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan
tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Nah, Uma sekarang dalam Sugiono menggunakan beberapa prinsip penulisan angket, yaitu sebagai berikut. Isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Nah, kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi jangan menggunakan kosakata yang khusus yang responden itu sulit untuk memahami. Yang ketiga adalah tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Seperti kalau angket terbuka itu cara menjawabnya menggunakan checklist. Kemudian kalau yang angket terbuka itu lebih ke jawaban yang singkat begitu atau paragraf yang singkat. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang tidak mendua atau bermakna konotasi begitu. Kemudian yang kelima adalah tidak menanyakan yang sudah lupa. Maksudnya yaitu ya tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa begitu. Yang keenam adalah pertanyaan tidak menggiring. Nah, artinya usahakan pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Jadi lebih ke keseimbangan begitu. Yang ketujuh adalah panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang karena sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisinya. Ya karena pertanyaan itu panjang. Kemudian yang kedelapan adalah urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan dalam angket ini dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik atau bisa juga dari yang mudah menuju yang sulit gitu. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya nih, memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Gitu. Berikut adalah referensi dari presentasi kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar dan mari kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih.